Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Nurul Fajriah. Hari ini kita akan belajar tentang studi peradaban Islam dalam sains. Hari ini saya akan mempresentasikan satu buku tokoh Islam, yaitu Sayyid Hussein. Dua buku tokoh Islam, yaitu dari Sayyid Hussein yang berjudul Science and Civilization in Islam dan The Need for a Sacred Science. Sebelumnya kita harus mengenal dulu siapa sih Sayyid Hussein Nasr itu. Jadi Sayyid Hussein Nasr ini beliau lahir di Iran tahun 1993 yang kemudian melanjutkan kuliahnya di Amerika di Massachusetts Institute of Technology atau MIT untuk program di bidang fisika dan matematika pada tahun 1954. Yang kemudian beliau lanjut ke Universitas Harvard untuk gelar Master of Science-nya di bidang geologi dan geofisika, dan lanjut lagi di kuliah yang beliau meraih gelar dokter PhD di bidang sejarah, sains, dan filsafat. Sayyid Hussein Nasr lahir mengkritisi pemikiran sekular dan mengajukan sains Islam, sains sakral maksudnya, sebagai solusi desakralisasi ilmu pengetahuan Barat. Pemikiran Sayyid Hussein Nasr ini dimulai ketika Sayyid Hussein Nasr kuliah di Massachusetts Institute of Technology, sehingga dia berpikir bahwa fisika yang dia pelajari sekarang itu fisika yang kosong, tidak menyatu dengan agama seperti itu. Nah, gagasannya itu ditulis dalam buku Science and Civilization in Islam, kemudian Knowledge and the Sacred, dan The Need of Sacred Science. Itu buku-buku yang ditulis untuk gagasan beliau terhadap pemikiran sekular dan mengajukan sains sakralnya. Yang pertama yaitu buku Science and Civilization in Islam. Di sini saya akan membahas klasifikasi ilmu di dalam buku Science, Civilization and Islam. Pertama, klasifikasi ilmu menurut Al-Farabi. Menurut Al-Farabi, klasifikasi ilmu itu terdiri dari ilmu bahasa. Ilmu bahasa itu berisi tentang tata bahasa dan serta pengucapannya. Kemudian untuk untuk logika, yang kedua yaitu logika. Yang ketiga itu ilmu propadeutik. Ilmu propadeutik itu berisi tentang ilmu aritmatika, geometris, kemudian astrologi, musik, dan fisika. Yang kedua, fisika dan metafisika. Untuk yang fisika itu adalah yang keempat itu fisika dan metafisika. Untuk yang fisika itu mempelajari tentang ilmu alam. Sedangkan yang metafisika itu berkaitan dengan ketuhanan. Seperti itu. Kemudian ilmu sosial. Untuk ilmu sosial itu yaitu jurisprudensi dan retorika. Selanjutnya yaitu klasifikasi ilmu menurut Ibnu Khaldun.
Ilmu yang dipelajari dalam Islam itu ada dua, yaitu yang pertama ilmu filsafat intelek. Ilmu filsafat intelek itu terdiri dari logika, kemudian pengobatan alam, science medicine maksudnya, terus metafisika, dan ilmu yang berkaitan dengan kuantitas seperti geometri, aritmatika, musik, dan astronomi. Kemudian yang terakhir yaitu ilmu yang ditularkan. Ilmu yang ditularkan ini antara lain Quran, hadis, jurisprudensi, teologi, sufisme atau tasawuf, dan ilmu linguistik atau bahasa. Yang selanjutnya yaitu sains dalam peradaban Islam. Di sini ada beberapa ilmu pengetahuan yang akan dibahas, yaitu kosmologi, kosmografi, geografi, sejarah alam, fisika, matematika, astronomi, dan pengobatan. Pertama, kita membahas kosmologi terlebih dahulu. Sebelum membahas perkembangannya, kosmologi dalam Islam bergantung pada ruh dan bentuk tertentu dari wahyu Islam. Tidak hanya dalam prinsip-prinsip umumnya, tetapi juga dalam rumusan dan terminologinya. Gagasan ini mendasarkan seluruh alam semesta, menekankan khusus pada sejarah alam dengan tujuan menampilkan hikmat Tuhan dalam ciptaannya. Nah, pada abad ke-6 ini muncul perkembangannya, yaitu pada abad ke-6 itu muncul karya-karya tentang kosmografi. Salah satunya ditulis oleh Muhammad Al-Flusi dan Abu Yahya Al-Qazwini yang berjudul The Cosmography. Kemudian pada abad ke-8 atau 14 muncul karya dari Syamsuddin Al-Dimashqi. Buku fenomenalnya itu berjudul Selection of the Age and on the Wonders of Land and Sea. Itu adalah buku yang fenomenal yang juga terkenal di Barat, yang ditulis oleh Syamsuddin Al-Dimashqi. Kemudian pada abad ke-19 muncul tokoh Hamdallah Al-Mustafi yang menulis sebuah buku tentang kosmologi yang berjudul The Light of the Heart. Buku ini berisi tentang rincian studi geografi, mineralogi, botani, zoologi, dan antropologi. Kemudian cabang selanjutnya yaitu geografi. Geografi dalam Islam juga berkaitan dengan astronomi. Observatorium melakukan pengukuran geografi seperti penentuan garis lintang dan garis bujur, derajat bujur dengan menggunakan beberapa metode yang berbeda. Al-Biruni, salah satu tokoh Islam dalam geografi, itu sering dianggap sebagai pendiri ilmu geodesi, yaitu ilmu tua tentang geografi. Kenapa? Karena
Al-Biruni ini menemukan cara untuk menghitung garis bujur dan garis lintang. Dan studinya itu tentang fitur-fitur permukaan bumi. Selain Al-Biruni, beberapa ahli geografi yang terkenal yaitu Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi yang ahli matematika serta astronom terkenal. Pada abad ke-9 atau abad ke-3, Al-Kindi menulis sebuah buku dengan judul Description of the Inhabited Part of the Earth. Dan selain Al-Kindi, Al-Yaqubi juga menulis buku tentang studi topografi, itu pada abad ke-3. Kemudian abad ke-4. Pada abad ke-4 muncullah karya-karya geografi dari Ibnu Rushd. Selain itu juga catatan perjalanan Ibnu Fadlan dan buku yang digambarkan oleh Abu Zaid al-Baghi tentang geografi. Kemudian pada abad ke-5, pada abad ke-5 ini Al-Biruni tadi, salah satu tokoh Islam, itu menemukan metode untuk mengukur lintang dan bujur serta ketinggian dan karakter geografi di banyak kota. Selain Al-Biruni, ada juga satu tokoh yaitu Nasir-i-Khusraw yang seorang filsuf terkemuka dan penyair Persia yang banyak mendeskripsikan tentang geografi di Timur Tengah. Kemudian pada abad ke-6 muncullah banyak yang melakukan pelayaran dan ketika pelayaran mereka menulis buku-buku untuk rute-rute perjalanannya seperti Sahil Ibnu Abn. Ahli geografi pada abad ke-6 selain tokoh-tokoh yang melakukan perjalanan, ada Abu Abdullah al-Idrisi yang menulis buku yang berjudul Pleasures of Man and Delight of Soul. Al-Idris selain sebagai sejarawan juga sebagai studi botani, juga dia menulis buku tentang geografi. Kemudian pada abad ke-7 banyak naskah-naskah yang muncul tentang geografi, dan pada abad ke-8 terdapat karya dari Syam al-Dimashqi yang tentang osmografi. Itu adalah karya geografi yang paling penting pada abad ke-8. Karena berisi tentang pengetahuan geografi bersama dengan osmografi dan sejarah alam. Selain itu pada abad ke-8 juga ada beberapa pengelana terkemuka yang menulis tentang geografi juga, yaitu seperti Ibnu Battuta. Akan tetapi mulai dari abad ke-6 sampai abad ke-8 itu studi tentang geografi itu
mengalami pemunduran. Seperti itu. Kemudian sejarah alam. Di sejarah alam terdapat dua kategori, yaitu universal dan maksudnya bidang lain itu yang spesifik terhadap bidangnya, seperti itu. Untuk yang universal, beberapa di antaranya tokoh-tokohnya yaitu Al-Tabari dan Al-Mistawai yang sering menulis buku tentang bersifat historis atau sejarah ya. Sementara Al-Birani dan Al-Suyuti itu juga menulis buku tentang sejarah alam. Kemudian pada kategori selanjutnya yaitu bidang lainnya, atau yang lebih tepatnya bidang khusus. Contohnya di sini adalah pada bidang kosmografi yang bukunya ditulis oleh Abu Yahya Al-Khwarizmi yang berjudul The Wonders of Creation. Nah, buku ini merupakan beliau Abu Yahya Al-Khwarizmi ini sering berurusan dengan kosmografi dalam bahasa mitologis. Tetapi juga memberikan deskripsi berdasarkan pengamatan langsung terhadap fenomena dan peristiwa. Nah, studi tentang sejarah Islam pada abad pertengahan itu mencakup sejumlah besar topik-topik ilmu, antara lain geografi, geologi, botani, geologi, antropologi, bisa dengan mitologi dan kosmogoni. Sejarawan yang terkenal dari kaum muslim itu Al-Tabari dan Al-Mas'udi. Kita masuk ke perkembangan sejarah dalam Islam, sejarah alam dalam Islam. Yang pertama yaitu abad ketiga. Pada abad ketiga, salah satu tokoh Islam yaitu Al-Jahid menulis buku tentang hewan atau yang berjudul Book of Animals. Kemudian selain itu, sebelum abad ke-11, pada abad ke-8 muncul tokoh Asma'i yang merupakan salah satu tokoh sastra besar bahasa Arab yang menulis tentang zoologi, dalam tulisannya, dalam risalah zoologinya itu menulis tentang unta, domba, kuda, dan beberapa hewan lain serta anatomi manusia. Kemudian pada abad ke-6 atau 12 muncul risalah dasar tentang botani yang ditulis oleh Ibnu Saribi, kalau dalam bahasa Latin Saripian Junior. Yang kemudian pada abad ke-11 muncul karya tentang botani dan pertanian yang ditulis oleh penulis Andalusia yaitu Andalusia Al-Ghafiqi. Kemudian pada abad ke-12 muncul karya yang menjelaskan tentang obat dan tanaman. Maaf, yang pada abad ke-12 itu karyanya Andalusia Al-Ghafiqi.
Seperti itu. Jadi Andalusia Al-Hofiqi ini muncul pada abad ke-12 yang menulis buku tentang obat dan tanaman. Kemudian kita masuk ke bidang studi selanjutnya yaitu fisika. Studi fisika di antara para filsuf dan teologi didasarkan pada rasio. Biasanya tidak bergantung pada pengamatan langsung. Berbeda dengan abad-abad selanjutnya, akan tetapi kaum gnostik dan kaum alkemis atau ahli kimia itu menghimbau para filsuf dan biolog untuk melakukan pengamatan langsung terhadap alam. Dengan dilakukannya pengamatan dan melakukan eksperimen dengan cara tersebut akan dapat menganalisis makna aspek-aspek alam yang masuk akal. Qutb al-Din al-Shirazi adalah ahli fisika Muslim yang terkenal. Kemudian dilanjut dengan Al-Hazen dan Al-Biruni. Al-Hazen merupakan seorang matematikawan dan astronom yang luar biasa, bahkan beliau adalah seorang filsuf selain seorang fisikawan. Kontribusi dari Al-Hazen dalam bidang fisika adalah pada studi gerak, di mana dia menemukan prinsip inersia. Kemudian ilmu statistika juga, statika. Tetapi dia mengubah studinya, kemudian setelah melakukan kontribusi besar, yaitu dengan menemukan prinsip inersia, beliau mengubah studinya menjadi studi tentang optik. Jadi nanti beliau ini, Al-Hazen ini, dikenal sebagai tokoh optik seperti itu. Selain studi tentang optik, beliau juga dikenal dengan penemuannya yaitu tentang fenomena atmosfer. Ia menemukan jumlah refraksi atmosfer dengan mengukur jarak bintang tetap dari kutub dan pada saat naik dan di puncak dengan bantuan armila, fenomena fajar dan senja serta perubahan ukuran matahari dan bulan di cakrawala dan menjelaskannya setelah membuat analisis yang menyeluruh. Yang kedua yaitu Al-Biruni. Maaf, salah. Yang benar yaitu Al-Biruni. Al-Biruni memiliki pengetahuan tentang geografi selain fisika dan kronologi dan agama komparatif. Dia juga astronom serta matematikawan yang paling terkemuka. Al-Biruni juga melakukan studi mendalam tentang filsafat dan fisika. Al-Biruni ini tertarik pada fisika, yaitu pada prinsip dasar fisika peripatetik.
Selain itu juga, Al-Biruni tertarik pada kemungkinan gerakan bumi mengelilingi matahari. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh yang ketiga yaitu Al-Khazini. Selain Al-Hazan dan Al-Biruni, tokoh yang seorang fisikawan Muslim itu Al-Khazini. Beliau Al-Khazini melanjutkan studinya pada bidang mekanika, hidrostatistika, dan cabang fisika lainnya yang terkait. Ya, dia juga menulis beberapa karya tentang astronomi dan fisika. Di antaranya adalah The Book of the Balance of Wisdom. Buku ini merupakan karya Muslim paling esensial tentang mekanika dan hidrostatistika, terutama studi tentang pusat gravitasi. Al-Khazini memberikan pernyataan rinci tentang keseimbangan pusat gravitasi dan cara umum penerapan timbangan untuk mengukur berat jenis benda yang terbuat dari satu atau dua zat. Kemudian yang ketiga yaitu matematika. Di sini ada beberapa tokoh tentang tokoh Islam matematikawan. Yang pertama yaitu The Brethren of Purity. Ini adalah kelompok yang masih diragukan keberadaannya oleh beberapa sejarawan. Akan tetapi ada beberapa teori tentang The Brethren of Purity ini. Jadi beberapa tulisan dari The Brethren of Purity antara lain adalah arti sebuah angka. Apa sih arti sebuah angka? Apa sih arti angka itu? Menurut The Brethren of Purity, sebuah angka itu adalah bentuk angka-angka dalam jiwa yang sesuai dengan bentuk makhluk dalam materi. Selain itu juga dalam tulisannya The Brethren of Purity ini menulis tentang ilmu bilangan. Jadi ilmu bilangan dari angka adalah ilmu bilangan adalah akar ilmu, landasan kebijaksanaan, sumber ilmu dan pilar makna. Yang kemudian tulisan berikutnya yaitu tentang ilmu sebuah angka. Awal dari filsafat adalah kecintaan pada sains. Titik tengahnya adalah pengetahuan tentang realitas dari hal yang diciptakan, sebagaimana dalam kapasitas manusia. Dalam ilmu sebuah angka, ilmu filosofi terdiri dari 4 jenis. Yang pertama yaitu matematika, logika, yang ketiga yaitu filsafat alam atau fisika, yang keempat ilmu ketuhanan atau metafisika. Dan matematika itu ada 4 jenis: aritmatika, geometri, astronomi, dan musik. Yang aritmatika itu adalah, karena kita membahas matematika, jadi kita 4 ilmu itu ya, ada 4 jenis. Jadi kenapa kok musik masuk matematika? Karena musik adalah pengetahuan tentang harmoni suara dan melalui pengembangan prinsip-prinsip melodi.
Selain dua tulisan tersebut, yaitu ada sebuah angka dan ilmu sebuah angka, The Prison of Purity juga menulis tentang unity and multiplicity, kemudian metaphysical significance of unity dan multiplicity, dan menulis tentang geometri. Yang kedua yaitu tokoh Islam, tokoh Muslim, Al-Khwarizmi. Jadi Al-Khwarizmi itu menulis buku yang berjudul The Book of Summary in the Process of Calculation for Compulsion and Equation, atau dalam bahasa Arabnya Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Nah, dari kata inilah Al-Jabr berasal. Jadi Al-Jabr itu diturunkan menjadi kata bahasa Inggrisnya yaitu Al-Jabr. Yang kemudian bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin bersama dengan karya-karya lainnya yang menyebar luas bukunya ini menyebarkan sistem numerasi India baik di dunia Islam maupun di Barat. Yang ketiga yaitu Umar Khayyam. Umar Khayyam Umar Khayyam telah menjadi sangat akrab di dunia Barat melalui terjemahannya Rubaiyat atau Quatrains. Maksudnya dia itu menerjemahkan Quatrains dari Fitzgerald. Jadi Umar Khayyam ini menulis sebuah buku atau menemukan Al-Jabr Khayyam yang salah satu teks matematika yang sangat menonjol pada periode pertengahan. Al-Jabr Khayyam ini berisi tentang urutan kubik, kemudian mengklasifikasikannya dan menyelesaikannya, biasanya secara geometris, dan selalu menjaga hubungan baik antara yang tidak diketahui angka dan bentuk geometrisnya. Kemudian Islam, sains dan peradaban Islam, studi selanjutnya yaitu tentang astronomi. Para astronom pertama dalam Islam yang berkembang selama paruh abad kedua ada di Baghdad, yang mendasarkan karya astronomi mereka pada tabel astronomi Persia dan India. Salah satu tokohnya yaitu Al-Fazari. Al-Fazari juga menyusun beberapa astronomi puisi dan merupakan orang pertama dalam Islam yang membuat astrolab. Karya utamanya kemudian dikenal sebagai The Great Siddhanta, yang karyanya ini menjadi satu-satunya dasar ilmu astronomi hingga zaman Al-Ma'mun pada abad ketiga. Selain Al-Fazari, ada Ya'qub bin Thoriq. Beliau adalah astronomer dan matematikawan dari India.
Dan beliau juga buku-buku beliau juga menjadi sumber astronomi pada sampai zaman Al-Ma'mun. Kemudian pada zaman Al-Ma'mun ini Al-Ma'mun menerjemahkan karya asing ke dalam Arab dengan karya-karya melakukan penerjemahan tersebut akan menggantikan karya India dan Persia yang telah memonopoli bidang astronomi sampai hingga saat itu. Jadi kenapa Al-Ma'mun melakukan penerjemahan karya asing? Karena untuk mengganti karya-karya astronom India dan Persia seperti itu. Dan itu salah satu latar belakang untuk kebangkitan astronomi Islam. Tokoh selanjutnya yaitu Al-Battani. Al-Battani ini membuat beberapa pengamatan paling akurat dalam sejarah astronomi Islam, yaitu beliau Al-Battani menemukan peningkatan puncak matahari sejak zaman Ptolemeus yang menyebabkan ditemukannya gerakan apsides matahari. Dan studi rinci tentang gerhana matahari dan bulan. Yang selanjutnya yaitu tentang pengobatan atau medicine. Islam medicine atau pengobatan Islam adalah salah satu aspek paling terkenal dan paling terkenal dari peradaban Islam dan menjadi salah satu cabang ilmu pengetahuan yang paling unggul oleh umat Islam, yang paling diunggulkan oleh umat Islam. Sejarah pengobatan Islam. Pengobatan Islam muncul sebagai hasil dari integrasi persamaan tradisi Hippocrates dan Galenik dari pengobatan Yunani dengan teori dan praktek dari Persia dan India. Jadi, oleh karena itu, bersifat sintetis, menggabungkan pendekatan observasi dan konkret. Sejarah pengobatan Islam ini ada beberapa, yaitu di Jundi Shapur. Jundi Shapur ini adalah sekolah pengobatan Islam yang berada di dekat kota Ahwas di Persia. Pengaruh pengobatan India yang ada di Jundi Shapur itu berkembang dan mengalami puncaknya itu pada abad ke-6 di bawah pemerintahan Anushirawan. Jadi sekolah Jundi Shapur ini dengan demikian menjadi tempat pertemuan untuk pengobatan Yunani, Persia, dan India. Pada puncak karirnya, sekolah Jundi Shapur ini berada pada awal era Islam dan dipelihara hingga periode Abbasiyah. Kemudian yang kedua yaitu The Alexandrian School. Jadi ini ada di Alexandria. Pada permulaan periode Islam, pengobatan Yunani itu dilakukan di Alexandrian School. Sekolah ini menggabungkan teori
dan praktek Mesir dengan orang-orang Yunani. Yang ketiga yaitu pengobatan ala Nabi. Jadi orang-orang Arab di bawah panji Islam menaklukkan Alexandria dan Sapur, dan dengan demikian menguasai pusat-pusat ilmu pengetahuan dan pengobatan. Juga memiliki selain itu orang-orang Arab Islam, orang-orang Muslim itu mempunyai obat sederhana mereka sendiri, seperti itu ya maksudnya. Tapi pertama yang namanya dicatat dalam kronik-kronik maksudnya tabib pertama yang namanya dicatat tabib Muslim yaitu Al-Haris bin Ibnu Kalada, yang beliau ini pernah belajar kedokteran di Sapur itu. Pengobatan ala Nabi ini adalah berkenaan dengan pengobatan, kebersihan, pola makan, dan lain sebagainya. Yang dengan sepenuh hati mereka terima dan ikuti. Banyak pula sabda-sabda Nabi yang berhubungan dengan kesehatan, penyakit, kebersihan, dan pertanyaan lain yang berkaitan dengan kedokteran. Nah, ini kita mulai perkembangan medisin. Jadi perkembangan pengobatan selama abad awal. Pada abad awal ini terdapat penulis besar pertama tentang pengobatan Islam yaitu Ali ibnu Rabban al-Tabari yang menulis tentang Paradise of Wisdom atau Firdaus al-Hikmah. Selain itu juga ada Ibnu Masawi yang meringkas berbagai cabang pengobatan, kemudian mengabadikan wacana terakhir yang terdiri dari 36 bab untuk sebuah studi tentang pengobatan India. Pada abad awal itu ada tokoh Al-Razi. Al-Razi itu ini murid dari Al-Tabari. Selain Al-Razi juga ada Ibnu Sina yang keduanya berpengaruh dalam bidang kedokteran baik di dunia timur maupun di barat. Al-Razi juga ahli dalam anatomi. Karya Al-Razi yang paling terkenal di dunia barat yaitu tentang campak dan cacar yang diterbitkan beberapa kali di Eropa hingga abad ke-18. Kemudian selain Al-Razi juga ada Ibnu Sina tadi kan yang berpengaruh. Ibnu Sina ini memiliki banyak wawasan klinis dan diberi penghargaan untuk deskripsi pertamanya dari beberapa obat dan penyakit seperti meningitis yang beliau menjelaskan untuk pertama kalinya dengan benar. Kemudian pengobatan sebelum Avicenna ini pada perkembangannya ada 3 tempat, yaitu pengobatan setelah Avicenna ini ada 3 tempat menurut sejarah peradaban Islam. Yang pertama yaitu di Mesir dan Syria. Jadi Mesir dan Syria ini pada tradisi medisnya itu mendasarkan pada karya
Ibnu Sina, dan Ar-Razi. Seperti itu. Kemudian di Spanyol dan Maghrib. Spanyol dan Maghrib atau tanah Islam di Barat membentuk sebuah unit budaya yang merupakan lokus dari banyak dokter. Pusatnya itu ada di Cordoba. Tabib terkenal yang ada di Andalusia itu adalah Ibnu Tufail. Beliau adalah filsuf kedokteran yang mengarang roman filosofis yang berjudul Living Song of the Awak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu tempat yang ketiga yaitu Islam Tanah Timur, Persia dan India. Di Persia sendiri tempat terjadinya begitu banyak aktivitas medis awal. Maksudnya Persia itu merupakan tempat aktivitas medis awal. Seperti itu. Kemudian yang pertama itu ada tokoh yang pertama yaitu Avicenna atau Ibnu Sina yang diikuti satu generasi kemudian oleh Ismail Sharaf al-Din al-Junani. Ismail Sharaf al-Din al-Junani ini menulis tentang Tracer. Nah, buku dari Tracer ini itu tentang pengobatan dan farmakologi. Nah, buku Tracer ini meskipun masih ceritanya itu meskipun masih belum dicetak, tapi sangat populer di Persia dan India dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, Turki, dan Rusia. Filosofi dan teori pengobatan Islam ini menurut Ibnu Sina, pengobatan adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan keadaan kesehatan dan penyakit dalam tubuh manusia dengan tujuan menggunakan cara yang sesuai untuk memelihara atau memulihkan kesehatannya. Tetapi tubuh juga memiliki kekuatan untuk memelihara dan memulihkan keseimbangannya. Jadi kekuatan dari tubuh sendiri itu disebut dengan medicatrix nature. Jadi peran dari obat sendiri ketika di medicatrix nature itu sebagai tidak lebih dari membantu kekuatan untuk memelihara dan memulihkan keseimbangan. Buku selanjutnya yaitu Need for a Sacred Science. Di dunia saat ini sangat membutuhkan kebijaksanaan yang tidak lain adalah metafisika. Dalam pengertian tradisionalnya, yaitu Scientia Sacra. Di dunia juga membutuhkan ilmu suci yang berkaitan dengan ranah perwujudan yang memungkinkan tetap bergantung pada ilmu tertinggi atau metafisika. Jadi ilmu metafisika itu ilmu yang menghubungkan tingkat pengetahuan sekaligus dengan sakral. Generasi sains sakral di dunia modern telah menyebabkan banyak pengganti mulai dari okultisme
hingga pengobatan zaman baru dari ilmu tradisional, yaitu penggantinya itu paling jelas adalah ilmu okultisme. Ilmu-ilmu ini tampak tumbuh dengan pesat sejauh landscape mental manusia modern menjadi semakin sekuler. Sebagai hasil dari penyebaran pandangan ilmiah modern yang semakin besar dengan oposisi bawaannya terhadap makna yang sebenarnya, yaitu dari sakral, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu-ilmu tradisional yang hanya ilmu-ilmu tradisional, yaitu ilmu metafisika, ya, itu hanya di bawah masuk untuk mengisi kekosongan yang diciptakan oleh matinya yang sakral dalam pandangan dunia manusia modern atau dunia barat. Ilmu-ilmu tradisional semacam ini memiliki dimensi yang berhubungan dengan alam dan jiwa, tetapi tidak dapat direduksi dengan bentuk psikologi tanpa penghancuran makna kosmologi dan akhirnya metafisik. Kebutuhan untuk pengembangan penguasaan ilmu-ilmu sakral terus berlanjut, akan tetapi akan terus berlanjut sampai ilmu-ilmu sakral yang otentik ditegakkan kembali tentang prinsip-prinsip metafisika yang perlu mengaturnya. Maksud dari the need for secret science itu adalah buku ini adalah pemikiran tentang Hossein Nasr yang tadi tentang landscape mental manusia modern yang semakin sekuler. Seperti itu. Pemikiran Nasr tentang sains sakral tidak identik dengan islamisasi ilmu pengetahuan. Sains sakral dari buku ini, sains sakral dibangun di atas konsep semua agama sama pada tingkat eksoteris atau batin. Maka sedangkan kalau misalnya kita bahas islamisasi ilmu pengetahuan itu dibangun dengan atas kebenaran. Itu. Jadi intinya dari buku yang kedua yaitu A Need for Sacred Science itu adalah Hossein ini memperjuangkan sains sakral yang ilmu pengetahuan itu disamaratakan dengan agama, dibarengi dengan agama seperti itu. Terima kasih.